Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan hadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmah, nikmat dan karunia-Nya. Terlebih nikmatul iman wa nikmatul Islam. Shalawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada qudwa dan uswah kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, terlebih kita selaku umatnya yang senantiasa istiqamah berupaya untuk menegakkan sunnah-sunnah beliau. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berjumpa dalam kajian ilmu di Ramadan pada hari yang ke-27. Insyaallah pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas terkait tentang zakatul fitri. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui, kebiasaan setiap muslim di bulan suci Ramadan, terlebih di mendekati akhir-akhir Ramadan, yakni mengeluarkan zakatul fitri atau yang biasa masyarakat kita kenal atau sebut dengan zakat fitrah. Zakat fitri memiliki peranan penting dalam keberlangsungan kita menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi kita dari jalur sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadana so'an min tamrin aw so'an min sya'ir alal abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghir wal kabir minal muslimin, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitri pada bulan Ramadan sebanyak 1 so' atau 2176 kg kurma, 2,176 kg kurma. Tadi 1 sok sama dengan 2,176 kg kurma, atau 1 sok gandum atas budak maupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa dari kaum muslimin. Artinya dari hadis Nabi ini kita ketahui bahwa zakat fitri itu wajib dikeluarkan bagi orang yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, dari anak kecil maupun orang dewasa dari kaum muslimin. Seberapa banyak? Yaitu 1 sok. Tadi 1 sok itu 2,176 kg kurma atau 1 sok gandum. Nah ini terjadi karena sumber makanan pokok di bangsa Arab pada saat itu. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Nah, kita di Indonesia karena sumber makanan pokok kita beras, maka benda yang wajib kita keluarkan zakatnya atau zakat fitri yang kita keluarkan itu dalam bentuk makanan pokok, yaitu berupa beras. Hal ini dicontohkan oleh para sahabat bahwa ketika mereka membayar zakat itu tidak pernah selain dengan makanan pokok. Dan Rasul pun tadi dalam hadisnya yaitu berupa kurma ataupun gandum. Jadi tidak bisa digantikan dengan uang kecuali dalam kondisi yang amat sangat darurat. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat muslim yang menjalankan ibadah shaum Ramadan, hendaklah kita untuk mengeluarkan zakat tersebut. Nah, mengapa kita mesti mengeluarkan zakat? Selain tadi sudah diwajibkan oleh Nabi kita dalam hadisnya, ternyata zakat fitri itu memberikan hikmah-hikmah. Di antaranya yang pertama, zakat fitri itu sebagai pensuci bagi orang-orang yang berpuasa. Pensuci dari apa? Pensuci dari segala sesuatu perbuatan yang di dalamnya terdapat hal-hal yang
mengotori langkah kita, mengotori perbuatan atau sikap kita karena pengaruh kelalaian kita, misalkan kita berkata-kata yang kurang pantas atau berkata-kata keji. Nah, oleh karena itu untuk mensucikan kembali, membersihkan kembali diri kita dari hal yang kotor itu, maka kita bisa atau melalui pembayaran zakat fitri. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi kita dari jalur sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tahratan lis-shaim minal laghwi war rafath wa ta'mahu lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari kelalaian dan kata-kata keji dan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Artinya, ketika kita dalam perjalanan di bulan suci Ramadan ini tanpa tersadar ataupun tersadar berkata-kata yang kurang pantas, berkata-kata yang keji, kemudian kita bersikap lalai. Nah, untuk membersihkan hal-hal tersebut kita mesti melakukan dengan membayar zakat fitri. Dan juga tadi dengan wa ta'mata lil masakin, dan memberi makan orang-orang miskin. Nah, ini hikmah dari kita membayar zakat fitri. Nah, tentunya kita dalam membayar zakat fitri tidak boleh terlambat dan ada waktu-waktu yang kita mesti membayarkannya. Di sini bisa dijelaskan untuk membayar zakat fitri seperti yang dicontohkan oleh sahabat Abdullah ibn Umar. Beliau membayarkan zakat fitri yaitu 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya Id. Dan tentunya waktu yang afdol atau yang utama membayar zakat fitri yaitu mulai dari matahari terbit ketika pada hari raya sampai sebelum sholat Id ditegakkan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi kita yang diriwayatkan atau melalui jalur sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaim minal laghwi war rafas wa tu'mata lil masakin man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da sholat fahiya sadaqah minas sadaqat. Yang artinya bahwa membayar zakat fitri itu sebelum, mulai dari matahari terbit sampai sebelum sholat Id ditegakkan, itu merupakan waktu yang utama. Itu zakat insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita membayar zakat fitri sesudah waktu sholat Id dilaksanakan, maka jatuhnya adalah sedekah, seperti halnya sedekah yang lainnya. Nah, oleh karena itu betul-betul diperhatikan waktu ketika kita membayarkan zakat fitri ini. Karena sekali lagi zakat fitri ini amat sangat penting. Tadi hikmahnya adalah untuk mensucikan diri kita dari perbuatan-perbuatan kotor, yaitu berkata-kata keji, dan juga perbuatan dari lalai yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini. Dan selain itu juga memberikan makan kepada orang-orang miskin. Dan perhatikan juga waktu dalam pemberian zakat fitri, bisa 2 hari atau 1 hari menjelang hari raya Id. Dan waktu yang afdol adalah ketika matahari mulai terbit di hari raya Id sampai sebelum sholat Id ditegakkan. Tapi kalau misalnya terlambat membayar zakat fitri sesudah sholat Id ditegakkan, itu jatuhnya adalah bukan zakat fitri, melainkan adalah sedekah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan dan menunaikan zakat fitri ini, karena sekali lagi ini adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan, baik itu dia orang yang bebas ataupun budak. Ketika zaman Nabi masih ada perbudakan, anak-anak kecil maupun orang-orang dewasa dari kaum muslimin. Nah, siapa yang berhak mendapatkan zakat fitri? Yang utama adalah dari golongan fakir wa miskin,
dari golongan fakir dan miskin. Ini diutamakan mereka untuk mendapatkan zakat fitri. Agar apa? Agar tidak ada lagi orang yang meminta-minta pada hari raya Id, dan mereka pun bisa bergembira pada hari raya Id tersebut. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita bisa menunaikan zakat fitri dengan penuh keikhlasan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang sedikit ini disampaikan. Jika ada hal yang kurang tepat, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.